Apa aku terlalu kasar ya sama Sinta? Sinta nggak boleh jadi milik Aryo. Gue nggak akan ngebiarin cowok brengsek kayak Aryo ngedapetin hatinya Sinta. Nggak akan. Dompet gue. Can you wait? Cinta tak butuh waktu lama. Harus ku menunggu berapa lama. Itu kau sudah bagus. Tapi coba nanti kau sedikit apa ya, improvisasi, naikkan sedikit nadanya. Oh ya. Improvisasi gitu. Oke. Ya, kita coba lagi ya. Ya. Harus ku menunggu berapa lama. Tiff, kau kok ngeliatin aku seperti itu sih? Ada yang salah sama aku? Enggak, kalau dilihat-lihat Bang Ucok keren ya. Kenapa Bang Ucok nggak jadi artis aja? Kau bisa saja, Tiff. Muka seperti aku. Mana cocok jadi artis, Tiff? Kau ada-ada saja sih. Bang Ucok udah punya pacar belum? Aku belum punya pacar, Tiff. Pengen kali sih aku punya pacar. Tapi mana ada yang mau sama muka seperti Bang Ucok gini, Tiff. Masa sih nggak ada yang mau sama Bang Ucok? Bang Ucok kan orangnya romantis. Belum meranti Medan aja rasanya enak. Gimana pacaran sama orang Medan? Alamak, kau bisa saja sih, Tiffany. Ucok berani nge-reject telepon Dira. Wah, nggak bener nih. Kok nggak diangkat sih? Siapa tahu penting loh. Oh, ya udah kau. Aku akan sebentar ya. Halo. Halo, Ucok. Lo berani banget sih reject telepon gue? Dir, kau kok galak kali sih, Dir? Ada apa sih, Dir? Heh, ini udah jam berapa? Kita tuh mau manggung, lo di mana sih? Alamak, Dir. Maafkan aku, Dir. Lupa aku udah manggung nih. Aku lagi ada rekaman lagi nih, Dir. Nggak bisa aku kesana, Dir. Apa? Lo nggak bisa manggung? Cok, udah 2 kali ya lo nggak bisa manggung. Awas aja sekali lagi lo nggak bisa manggung. Hah, pengen bilang dari tadi ngeselin banget sih. Dir, Kenapa Bang Ucok? Ada masalah ya? nggak apa-apa kok. Ayo kita lanjut latihan lagi ya. Daripada nanti kita kemalaman pulang ya. Ya. Masa sih nggak ada yang mau sama Bang Ucok? Bang Ucok kan orangnya romantis. Belum meranti Medan aja rasanya enak. Gimana pacaran sama orang Medan? Ya ampun, beneran nggak ya si Tiffany naksir aku? Mas, si selebritis papan atas ibu kota kayak Tiffany gitu suka sama aku? Aduh, ini sih mustahil. Kira aja nolak aku mentah-mentah. Oh iya, bukannya dia udah punya suami? Alamak, berabe ini aku. Lah, itu kan Sinta. Ngapain dia jalan malam-malam sendirian? Sin, Cok, kau dari mana? abis dari minimarket, Cok. Oh, aku telepon kau soalnya nggak diangkat-angkat. Aduh, maaf ya, HP-nya ketinggalan. Ini tuh sudah malam. Kau balik sama aku aja sini. Aku anterin kau. Sekarang kau nggak lihat ini mobil baru aku. Alhamdulillah udah punya mobil ya, Cok. Udah pakai motor lagi. Sebenarnya ini tuh mobil kantor, tapi sudah diserahkan ke aku. Sudahlah, ayo ikut aku sekarang. Ya wis, makasih ya. Bagaimana kerjaan kau, Sin? Lancar-lancar aja kan? Alhamdulillah, Cok. Oh ya, makasih ya udah nganterin aku pulang. Aku jadi gak enak loh. Kau kok masih seperti itu sih, Sin? Aku kan sudah nganggap kau sebagai kawan aku.
Lagian mana tega sih aku melihat perempuan jalan sendirian malam-malam. Tapi kau kok swalayan jauh kali dari tempat kau sih? Emang nggak ada di tempat kau situ? Cok, kalau kok ke arah sini sih, Cok? Lah, kau ke tempat Aryo kan baliknya kan? Astagfirullahaladzim. Cok, maaf banget. Aku lupa bilang sama kamu. Aku tuh udah tinggal di rumahnya Mas Aryo lagi. Aku udah pindah. Aku ngekos di dekat tempatnya Mas Teguh. Dekat tempat aku dong, Sin. Maaf ya, Cok. Keasikan ngobrol jadi lupa. Gak apa-apa, Sin. Gak apa-apa sekalian kita muter-muter. Sin, kok kau pindah dari tempat Aryo sih? Di sana kan sudah enak sih. Kemana-mana dekat. Ke tempat sekolah kau itu juga dekat lagi sih. Mas Aryo suka sama aku, Cok. Dan Mas Teguh tahu. Jadi daripada menimbulkan fitnah dan berita yang enak, mendingan aku keluar aja dari rumahnya Mas Aryo. Sudah ketahuan rupanya. Loh, memangnya kamu tahu, Cok? Tapi kau jangan takut sih. Paling-palingan hubungan Aryo sama pacar kau Teguh itu hanya renggang sedikit saja kok. Sin, nggak usah khawatir seperti ini lah, Sin. Teguh itu sudah cinta mati sama kau. Dan aku yakin Teguh itu pasti jadi jodoh kau. Kalau soal Aryo, dia paling cuma main-main sama kau cintanya, Sin. Ya, tapi gara-gara aku, Cok, persahabatannya Mas Teguh sama Mas Aryo jadi berantakan. Coba kalau aku nggak ke Jakarta, pasti mereka pura-pura aja. Seharusnya aku di kampung aja, Cok. Kau jangan seperti itu lah, Sin. Aku ini sama seperti kau, sama-sama pendatang. Kan kau tahu dulu aku kerjanya hanya numpang sana sini, pinjam duit sana sini. Tapi coba kau lihat aku sekarang. Aku ini sudah dapat pekerjaan. Ya, meskipun tidak sebagus Aryo dan Teguh. Yang penting sih, Sin, kalau kau tinggal di Jakarta itu, kau harus optimis. Iya, Cok, mungkin ini cobaan aja ya untuk aku dan Mas Teguh. Beginilah hidup, Sin. Semakin kita tua, semakin sedikit kawan kita. Tapi sudahlah, Sin, kau gak usah pikirkan soal itu. Yang kau pikirkan bagaimana kau fokus sama kerjaan kau. Udah situ aja. Makasih ya, Cok, udah mau nganterin aku. Kau nggak perlu pakai berterima kasih. Macam aku nih siapa sih? Justru aku yang senang. Kau sudah mau mencoba mobil baru aku. Mobilnya bagus, Cok. Apik tenan. Aku senang deh sekarang kamu cepet sukses. Rezeki kamu bagus ya, Cok. Aku juga nggak nyangka sih aku bisa seperti ini. Kan kau tahu dulu aku melarat. Sekarang aku hampir jadi konglomerat, Sin. Emang ya, hidup di Jakarta itu kita harus butuh mimpi dan tekad yang kuat, Sin. Ke kamu ya, Cok. Seperti pacar kau, Teguh. Nih ya, kau pegang omongan aku. Aku percaya suatu saat nanti Teguh pasti akan bisa menaklukkan Jakarta, Sin. Aku juga percaya, Cok. Memang Mas Teguh itu laki-laki yang gigih. Tapi, Sin, untuk tinggal di Jakarta ini kita harus waspada, Sin. Mungkin kau lihat dari luar itu Jakarta itu megah, mewah. Tapi kalau kau telusuri dalam ya, Sin, alam asin kayak hutan, Sin. Banyak kali pemangsa-pemangsa yang ingin mencoba untuk menjebloskan kita, menjerat kita, menghalangi kita. Pokoknya alamak, nggak bisa terbayangkan, Sin. Udah heran ya, Cok. Kamu sekarang sukses kalau dengar cerita kamu barusan. Jadi ngelantur aku sih omongan aku nih. Ya sudah. Kamu aku anterin masuk. Nggak usah, Cok. Sekali lagi, kasih banyak ya. Hati-hati. Hati-hati ya, Sin. Ya Allah, Mas Teguh nelfonin aku. Low bat lagi.
Apa kita masih bisa tetap bahagia, Sin? Seperti dulu. Pasti kamu tambah kecewa sama aku, Mas. Siapa yang ketuk pintu? Mas Teguh atau Ucok ya balik lagi? Pak Hendro? Ya, Pak Hendro kok tahu saya tinggal di sini? tadi saya ke apartemen, ketemu dengan Ibu Surti, dan dia yang ngasih tahu. Oh, iya ada perlu apa Pak malam-malam kesini? Saya mau bicara dengan kamu tentang Teguh. Mas Teguh? Baik kalau gitu Pak, kita ngobrol di luar aja ya. Nggak enak kalau dilihatin ibu kos ada laki-laki di sini. Ini kan kosan wanita. Oke, nggak ada masalah. Mari. Ada hal penting apa sih Pak? Yang menyangkut Mas Teguh? Ini masalah Teguh. Saya ini sudah butuh sekali sama dia. Dia kelihatannya sudah tidak mau lagi membantu saya untuk mengerjakan proyek yang sedang dikerjakan ini, Sinta. Terus kenapa Bapak mendatangi saya? Ini Sinta. Saya harus to the point sama kamu. Kamu tahu, Aryo itu sangat suka sekali sama kamu. Kenapa Bapak bisa bicara seperti itu? Saya ini orang yang lebih tua dari kamu. Apalagi dalam masalah hal-hal yang seperti ini, Sinta. Kalau dilihat dari gerak-geriknya dan sorot matanya, si Aryo itu, dia suka tuh sama kamu. Sinta, ini demi Teguh. Jadi saya terus terang saja minta tolong kepada kamu. Please help me. Tolong kamu bicara sama Aryo, bilang kepada dia, tanpa Teguh, proyek ini akan tetap bisa berjalan. Oke, oke, oke. Tatapan mata kamu jangan curiga begitu sama saya. Ini adalah cara-cara politis. Jadi kalau seandainya tender ini selesai, berhasil dengan baik, saya berjanji akan mengembalikan hubungan kamu dengan Teguh dengan sebaik-baiknya. Saya berjanji. Sinta, kamu dengar, ya, dengar dengan baik-baik, ya. Aryo itu sangat suka sekali sama kamu. Jadi kalau seandainya kamu minta apa saja sama Aryo, jangan malu-malu, pasti akan dikasih, ya. Aku kecewa sama kamu, Sin. Kamu berubah. Mas Teguh. Mas tadi kamu nelfon aku. Ada apa Mas? Tadi aku ke minimarket nggak bawa HP. Kenapa nggak dibawa? Maksud kamu apa? Beneran ke minimarket dong? Kamu nggak percaya sama aku gitu Mas? Kok kamu yang marah? Kan aku cuma nanya. Beneran kamu ke minimarket doang? Atau kamu ketemu sama siapa gitu? Astaga, apa Mas Teguh tahu kalau aku habis ketemuan sama Pak Hendro? Ya lagi kan udah malam, Mas. Aku mau ketemu sama siapa? Emangnya kamu lihat aku ketemu sama siapa? Ya aku nggak tahu. Kan aku nanya. Emangnya kamu ketemu sama orang yang aku kenal? Ya enggak juga, habis kamu ngomongin kayak gitu. Ya enggak tuh enggak apa. Kamu nggak ketemu sama orang yang aku kenal? Atau kamu ketemu sama orang tapi kamu nggak kenalin aku? Kamu ini kenapa sih? Kamu udah percaya gitu sama aku, Mas? Aku juga capek tau gak sih dicurigain kayak gini terus? Sin, aku nggak mungkin kayak gini. Kok kamunya nggak aneh-aneh? Ya terus aku harus ngapain, Mas? Supaya kamu tuh percaya lagi sama aku, Mas. Apa yang harus aku lakuin? Jauhin Aryo. Jauhin semua yang berhubungan sama Aryo. Jangan pernah temuin dia lagi. Dan kamu pergi.
pergi sebelum Aryo itu maksa ngomong sama kamu. Ya wes mas. Kalau itu yang kamu mau baik. Tapi tolong jangan curigain aku lagi. Aryo itu sangat suka sekali sama kamu. Jadi kalau seandainya kamu minta apa saja sama Aryo, jangan malu-malu. Pasti akan dikasih. Aku ndak mungkin ngelakuin apa yang diminta Pak Hendro. Mas Teguh pasti ndak akan maafin aku kalau dia tahu aku ketemu sama Mas Aryo. Ya Allah, aku harus berbuat apa? Miss Sinta. Iya Pak Angga, ada yang bisa saya bantu? Saya datang sini, saya mau minta maaf atas kejadian kemarin. Ya memang sudah nggak seharusnya saya berantem sama si kunyuk satu itu sih. Maksud saya dengan Aryo, saya merasa bersalah. Pak Angga nggak perlu minta maaf sama saya. Kamu minta maaf sama anak-anak yang melihat. Karena Pak Angga udah bikin contoh yang nggak baik. Kalau memang yang kalian ributin itu saya, tolong jangan diulang lagi Pak. Saya nggak suka. Saya di sini cuma guru kok, nggak lebih. Permisi. Maksud kau ini apa, Yuk? Kau udah berani ngerebut pacar orang sekarang? Yuk, kau kan tahu kan, Teguh dan Sinta, mereka sudah menikah sekarang. Ada mereka sekarang itu kacau balau karena kau. Dan kau masih bisa-bisanya berani-berani ngejar si Sinta sampai saat ini. Kau nyerah saja lah, Yuk. Lu tuh gak ngerti-ngerti ya. Sekarang gue tanya sama lu ya. Sampai sekarang lu masih cinta kan sama Dira? Sampai sekarang lu masih ngejar dia dong? Omongan kau ini nggak nyambung. Nggak ada sangkut pautnya masalah itu sama masalah ini. Ya nyambung lah. Dira itu ya kayak gua, tapi versi gua cowoknya gitu loh. Ya Dira itu sama lah sama gua. Aku kok jadi nggak ngerti omongan kau sih? Maksudnya kau ini perempuan? Halo goblok ah. Cok, gini Cok. Dira kan sampai sekarang ngejar gue. Lu suka sama Dira, Dira suka sama gue nggak suka sama Dira. Gimana dong? Ya sama-sama orang yang nggak di apa ya? Gue cinta sama orang yang nggak peduli sama gue gitu loh. Sama lah sama Dira. Yo, demi persahabatan kita, sebagai kau mundur dari Sinta, yo. Nggak tega aku ngasih Teguh. Lo jadi ngajak gue kesini tuh maksudnya apa nih? Hah? Lo mau belain Teguh? Iya. Apa maksudnya, Cok? Ngomong aja, Cok. Kau ini sahabat aku, Teguh juga sahabat aku. Aku nggak mau gara-gara masalah perempuan, hubungan kita berantakan, yuk. Masih banyak wanita lain yang jauh lebih baik daripada Sinta, yuk. Lo ngatur-ngatur gue siapa lo, men? Hah? Gila lo ya? Gue pikir lo netral atau nggak? Sekarang gue nanya sama lo nih. Maksud lo apa? Ngasih tau ke Teguh tuh maksudnya apa? Kalau gue suka sama Sinta, hah? Nggak pernah aku ngasih tau ke Teguh. Teguh yang tahu sendiri, yuk. Belakangan ini sifat kau ini sudah lost kontrol. Kau dibutakan oleh cinta. Sampai-sampai kau nggak sadar kan? Si Sinta itu dia tuh sudah masuk dalam lingkungan persahabatan kita. Terus sekarang apa? Mau lo apa? Mau lo ngejauhin juga kayak Dino ngejauhin gue? Jauhin aja, men. Gak peduli gue. Lo pikir peduli? Nggak pernah aku ada niat untuk berpihak pada siapapun juga. Aku netral. Tapi karena keadaan ini sudah tangguh, aku yang mau tahu kau harus lebih hati-hati, yuk. Jangan karena ego kau merusak perasaan orang. Kita di sini semua ini sudah bukan seperti sahabat, tapi keluarga. Oke, Cok. Gue cuma mau minta tolong satu hal sama lo, Cok. Tolong jaga rahasia ini ke Dira ya. Karena ya seperti apa yang lo bilang ya, gue gak mau nyakitin lah keluarga gue sendiri. Boleh ya? Biar aku yang bayar. Hah? Biar aku yang bayar. Yuk. Sayang gini ya, lo titip aja kartu gue, balikin ya. Tanda tangan aja, men.
Ada apa sih, Cok? Kok kau galak gitu sih, Dir? Nih, aku bawain kau makanan. Kau tuh gak kangen ya sama aku, Dir? Ya ampun, Cok, lo kesini cuma mau ngegombal. Ih, Cok, gue tuh gak punya banyak waktu. Wah, bukan lagi gini, Dir. Maksud aku kesini itu, aku mau minta tolong kau sesuatu, Dir. Ya tolong apa? Kau mau nggak bantu aku rekaman? Cok, serius lo? Rekaman? Iya. Serius, Cok? Ih, Cok, gue mau banget. Akhirnya mimpi jadi penyanyi gue terkabul juga, Cok. Gue mau. Maksud aku, Dir, rekaman itu tuh kau bantu backing vokalnya artis aku. What? Backing vokal? Iya. Hah, Cok, lo tega banget sih sama gue? Masa gue cuma jadi backing vokal doang? Gak, gue gak mau. Dir, kau tolong aku sekali ini saja, Dir. Aku janji, kalau kau bantu aku sekarang, nggak akan aku minta tolong kau lagi untuk backing vokalin artis aku lagi, Dir. Cok, tapi lo tahu kan, gue tuh udah nyanyi dari kecil. Ya masa gue cuma jadi backing vokal doang? Gak, gue gak mau. Aku ngerti sih, Dir. Tapi keadaan aku, bos aku ini udah nggak punya uang untuk bayar backing vokal lagi. Makanya aku minta bantuan kau. Dir, kau bantu aku lah, Dir. Soal pembayaran, nanti begitu ini sukses, aku bagi kau. Dir, masa kau tega kali sih ngeliat abang kau ini miskin terus, Dir? Bantu aku lah, Dir. Ya sudah, Dir. Aku juga nggak bisa maksa kau kok. Aku balik aja lah ke pemain drum dulu di kafe. Soal masa depan aku, yang aku berharap aku bisa jadi sukses di Jakarta. Ternyata bukan jalan aku, Dir. Aku masih bisa nyopet juga kok nanti. Cok, kasih gue alamat kantor lo deh. Kau serius? Iya, ntar pulang kerja gue ke kantor lo deh. Dira! Jangan peluk-peluk deh, ntar Aryo marah liatnya. Ya. Dir, makasih ya, Dir ya. Ya udah, gue balik dulu deh. Ya, deh. Kau makan makanan aku itu. Dira, kalau saja kau tahu apa yang saat ini terjadi di antara Aryo, Teguh, dan Sinta, apa kamu masih bisa seceria ini, Dir? Bang Ucok! Bang Ucok! Tiffany, sepertinya kita nggak usah pelukan seperti ini, deh. Tiffany. Ih, Bang Ucok kenapa sih? Gak suka ya dipeluk Fani ya? Bang Ucok gak suka ya sama Fani ya? Bukan, aku nggak enak aku kalau sampai kelihatan baik orang. Nanti mereka mau mandang kita seperti apa, Tiffany? Ih. Aduh. Jangan kau tarik ini. Kau tunggu sebentar ya. Makasih ya Bang Ucok. Aduh, Tiffany. Tiffany. Cok, lo bilang mau take vokal, malah sekasikan di sini. Gue tuh nggak punya banyak waktu ya, Cok. Gue masih harus ke acaranya si Dino. Mana artisnya? Mana? Oh, kamu backing vokalnya ya? Lo? Tiffany Margareta kan? Gitu, gue ngefans banget sama lo. Jadi gue jadi backing vokalnya lo. Ih, gue gak nyangka banget. Coba nggak bilang sih kalau dia penyanyinya. Ih, gimana sih? Gue tuh gak rela dilihat baju gue dong, gembel banget lo, gimana sih? Makasih ya. Gue mau kemana? Ini Pak, saya sudah memutuskan. Saya akan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Oh, jadi kamu nggak jadi mundur. Saya benar-benar terima kasih sama kamu. Karena kamu sudah mau balik lagi ke kantor ini. Tidak perlu berterima kasih Pak.
Karena saya melakukan ini bukan untuk Bapak. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Saya nggak mau kerja keras saya diambil alih sama orang lain. Itu artinya orang lain yang memetik buahnya, Pak. Oh ya, dokumennya udah siap, Pak. Oh, sudah. Ini sudah saya periksa dan saya kira nggak perlu ada perbaikan. Bapak yakin semua filenya udah siap? Sialan nih Teguh. Mentang-mentang dia ketua tendernya, seenaknya nanyain aku hal seperti itu. Oh iya, ini gue sudah saya periksa 2 kali dan jelas sekali bahwa pertanggungjawabannya itu bisa diterima. Berapa uang yang dikeluarkan dengan barang-barang yang dibeli. Nah sekarang tinggal persoalannya, kamu harus laporkan semuanya ini ke Pak Yakob. Oke, baik kalau begitu, Pak. Ya. Oh ya, cuman saya kurang mengerti ya, Pak. Gimana caranya Bapak bisa ketemu sama Sinta kemarin? Tapi saya yakin ini pasti ada kaitannya dengan permainannya Pak Hendro, kan? Saya cuma mau bilang, Pak, kalau Bapak berusaha merusak hubungan saya dengan Sinta, saya cuma mengingatkan kalau semua kartu Bapak ada di tangan saya. Dan lagi pula perusahaan ini milik Ibu Tiara, kan? Bisa Bapak bayangkan apa yang akan Ibu Tiara lakukan kalau semua kartu-kartu itu terbuka di depan Ibu Tiara? Saya permisi. Orang kayak Teguh itu seharusnya memang dikeluarkan dari kantor dari dulu. Supaya dia tuh nggak macem-macem. Kalaupun si Teguh itu mau bicara soal ini sama Tiara, seharusnya kamu itu sudah dalam keadaan kamu berkuasa kembali di kantor. Jadi kalau ada apa-apa, Tiara itu nggak akan mudah percaya karena nggak ada bukti. Mas, kamu kenapa diem aja sih? Aku dari tadi itu cari solusi buat kamu. Justru saya lagi berpikir bagaimana caranya bisa menyingkirkan Teguh. Di saat saya sedang menjalankan tender ini, asal kamu tahu saja tender ini menghasilkan keuntungan yang bermiliar-miliar rupiah. Jadi tolong kalau kamu ngasih solusi itu yang masuk akal. Mas, kamu itu memang benar-benar rakus ya, Mas. Kamu itu seharusnya berpikir gimana caranya kamu bisa bertahan di kantor. Baru kamu pikirin uangnya. Hidup di Jakarta harus pakai uang. Kalau saya nggak kerja, istri saya kemudian menceraikan saya. Saya mau hidup bagaimana? Hah? Jadi sekarang saatnya saya harus bisa menimbun uang sebanyak-banyaknya untuk masa depan saya. Itu yang saya lakukan. Maka dari itu, Mas, aku kasih kamu solusi seperti ini supaya kamu itu tetap bekerja di kantor. Kita tuh harus cari solusi. Kita tuh harus cari rencana yang solid, Mas. Si Tugu itu tuh sangat berbahaya. Dia tuh bisa nusuk kamu kapanpun. Dia tuh nggak selemah yang kita pikir. Teguh tidak mungkin akan bisa menusuk saya dari belakang. Karena pisau Teguh pasti akan tumpul. Hendro tidak semudah itu. Gue harus fokus ngurusin tender yang Teguh pegang. Karena cuman ini satu-satunya cara supaya gue bisa dekat lagi sama Teguh. Ya, gue harus berjuang. Siap, Pak. Siap. Maaf Pak, panggil saya. Kok Aryo di kantor, tumben? Udah seminggu ini Pak, dia masuk kantor walau cuma sebentar. Seminggu? Selama seminggu dia masuk kantor? Maaf Pak, cuma 3 kali dalam seminggu ini. Oke. Bagus. Itu namanya kemajuan. Bagus. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Bagus. Ini aneh. Pasti ada sesuatu yang bikin Aryo jadi kayak gini. Jadi budgetnya sudah fix ini? Sudah, Pak. Dan menurut saya budget ini budget yang paling murah, Pak. Karena harga-harganya saya sendiri yang datang dan mengeceknya, Pak. Tapi di sini tertera budgetnya sebesar 8 miliar. Kalau menurut saya ini mahal banget kok. Bahkan perusahaan dengan kelas A saja budgetnya nggak sampai sebegini. Kalau budget seperti ini cukup untuk iklan dan promosi. 8 miliar.
Maaf Pak, 8 miliar? Ya. Setahu saya mengajukan budget itu hanya sebesar 2,5 miliar Pak. 8 miliar kan? Oke. Jadi ada yang coba-coba korupsi gitu. Pak Hendro, jangan-jangan dia yang mau jebak aku. Selamat pagi. Pagi. Gimana? Cakep? Semua baik-baik aja? Baik, Pak Bantri. Lah, ini temannya Aryo. Kenapa di sini? Saya kesini mau mengajukan penawaran budget Pak. Budget? Budget apa lagi? Begini, Pak Teguh ini adalah orang yang mengerjakan proyek iklan kita, Pak Bantrio. Pekerjaannya bagus dan rapi sekali. Bukannya ini yang saya tolak? Hah? Waktu itu pekerjaan terhambat, saya coret, saya minta diganti dengan rekanan kita yang lama. Itu begini Pak, jadi mungkin... Gak usah banyak ngomong. Saya nggak mau pakai kehilangan. Ya? Ambil semua itu dan pergi dari sini. Mohon maaf, Pak Bantrio. Sebaiknya Bapak mempertimbangkan kembali. Karena saya yakin betul kalau pekerjaan Pak Teguh ini bagus dan ide-idenya cemerlang. Sisi, di perusahaan ini ada yang namanya Teguh. Kamu selidikin dia, cari tahu tentang dia. Semuanya. Baik, Pak. Semua data pribadinya, kerja di bagian mana, kehidupan sosialnya, semua tentang dia secara detail. Ya, saya tunggu laporannya secepatnya. Baik, Pak. Pasti Aryo dipergunakan sama teman-temannya. Pantas dia lagi rajin ke kantor. Dia pasti lagi berusaha nutupin itu semua dariku. Kok teleponnya udah nyambung terus dimatiin sih? Berarti bener firasat gua. Bang Joni pasti di Jakarta. Dino, kamu temenin aku ke mall yuk. Aku mau beli baju baru untuk acara kita malam ini. Kat, aku bisa minta tolong nggak? Tolong kamu teleponin Bang Joni dong. Siapa tahu diangkat. Kemarin aku ke kantornya dan asistennya bilang dia lagi di Singapura. Dan aku nggak percaya. Aku cuma khawatir aja. Loh, kalau asistennya bilang dia di Singapura, ya berarti emang Joni di Singapura dong. Udah deh Dino, kamu nggak perlu khawatir sama Joni. Dia itu orangnya kuat kok, dan dia mandiri banget. Yuk ah, ntar keburu malam nih. Yuk. Fine, ayo. Alisa. Hai, apa kabar? Hai. Gue baik. Lo apa kabar? I'm fine, thank you. Oh ya, ini pacar kamu ya? Kalian berdua serasi banget loh. Ya kan Dino? Oke. Situ. Kathy. Itu. Tapi serius loh, kalian berdua sangat serasi. Makasih. Aku sama Vito mau nikah. Ya kan, Vito? Hai. Sendirian? Ya. Kita mau nikah. Oh wow.
Yaudah, aku sama Vito nggak bisa lama-lama. Kita ada acara lain. Kita duluan ya. Oke. Oh ya, Lisa. Jangan lupa datang ke acara kita nanti malam ya. Ajak pacar kamu juga aja. Oh iya, tenang aja. Kita duluan ya. Hai. Mungkin untuk saat ini, kamu belum bisa sepenuhnya melupakan Alisa. Tapi aku akan buat kamu bisa melupakan dia selamanya. Yuk. Yuk. Vito, kamu ngapain sih liatin Katie sampai segitunya? Kalau aku memang mau lihat dia, kenapa? Aku salah. Kan? Dia cantik. Luar biasa dia. Cantik? Jadi maksudnya aku nggak cantik? Vito, awas ya sampai kamu deketin Katie. Kalau aku mau dekatin sama Katie, gimana? Kamu nggak bisa, kamu udah punya pacar. Aku. Kalau aku sudah bosen sama kamu, Bosen. Dengar ya, Vito. Aku nggak peduli kamu bosen sama aku. Kamu bisa cari wanita lain, siapapun di dunia. Asal jangan dia, jangan Katie. asal jangan dia. Ya, Kenapa memang? simple. Karena dia udah tua. Semakin tua, semakin pengalaman. Dan dia pasti bukan baul kayak kamu. Vito, please aku mohon sama kamu, kamu nggak usah gangguin Dino lagi. Kamu udah menang, oke? Kamu udah ngerebut aku dari dia. Apalagi sih mau kamu? Aku sudah menang. Aku menang apa? Aku menang kamu. Aku belum menang sesuatu. Ya. Aku baru menang kalau Dino sudah hancur. Emang Dino pernah bikin kesalahan apa sih sama kamu, Vito? Kenapa kamu benci banget sih sama dia? Itu bukan urusan lu. Of course itu urusan aku. Kamu udah bikin aku putus sama orang yang paling aku sayang, Vito. Kamu gak tahu diri. Gue yang nggak tahu diri. Lu harus ngaca, Alisa. Ya. Kalau lu ngomongin Dino satu kali lagi, gue lempar lu di jalanan. Kayak buang sampah. Lu mau tinggal di pinggir jalan. Jadi gembel. Silakan sayangku. Pergi. Menurut lu, Dino masih mau sama lu? Nggak akan. Dia sudah sama Kitty. Tapi silakan sayangku. Pergi. Anyway, Dan. Aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Tanya aja. Apa? Kenapa ya, Din? Kalau aku lihat-lihat, kayaknya tuh Alisa nggak bahagia ya sama pacarnya. Gimana menurut kamu? Kenapa tiba-tiba ngomongin Alisa? Ya menurut aku sih dia bahagia-bahagia aja. Yang pasti dia lebih bahagia sekarang daripada waktu sama aku. Masa sih? Tapi aku nggak tahu ya, Din. Aku itu nggak ngelihat kebahagiaan dari sorot matanya Alisa ke pacarnya. Iya nggak sih? Masa kamu nggak notice? Kita ngapain ngomongin Alisa sih? Yang penting sekarang kita pacaran. Aku pacar kamu, kamu pacar aku. Mendingan kita ngomongin kita aja, gimana? Oh iya deh, aku pengen nanya. Tanggal jadian kita kapan deh? Kamu lupa beneran? Tanggal 5 Agustus, sayang. Kok kamu nyebelin banget Iya, sih? aku tahu. Oke, aku cuma bercanda. Kenapa, sayang? Hari ini Bang Joni ulang tahun loh. Dan aku lupa. Ya ampun, aku juga lupa loh. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita ngajak dia makan keluar aja yuk? Sekalian kita ngerayain hari jadian kita. Boleh. Yuk, kamu telepon dia deh. Aku telepon asistennya ya. Aku bisa lupa sih aku ya. Aku juga lupa. Halo? Irama? Joni ada di kantor. Oh, masih di Singapura. Joni masih di Singapura, Den. Entah kenapa aku nggak percaya deh kalau dia di Singapura. Aku
Aku percaya Bang Joni pasti masih di Jakarta. Masa sih? Kita ke rumah dia gimana? Ya? Joni? John? Johnny? John? Kalian. Ada apa di sini? Kita berdua sengaja kesini karena hari ini hari spesialnya kamu. Happy birthday ya. Happy birthday, Bang. Gue cuma mau nanya sih. Tadi gue tanya sama asisten abang, katanya abang lagi di Singapura. Dia ngapain bohong sama gue, Bang? Oh, dia tidak bohong, Din. Tadi abang sore baru nyampe dari Singapura. Jadi belum sempat ke kantor. Dia juga tidak tahu. Jadi kalian kesini ada apa? Gue sama Kitty mau ngajakin lo makan malam. Ya, sekaligus ngerayain lo ulang tahun. Gimana? Ada orang di dalam? Oh, nggak ada. Yaudah, jadi gimana, Bang? Tapi kalau abang lagi sibuk ya udah kita nggak maksa. Enggak sibuk. Ya udah. Tunggu sebentar ya. Abang ganti baju dulu. Oke. Ya. Tunggu di sini aja. Ya. Bentar ya. Johnny nggak salah nih. Kenapa nggak disuruh tunggu di luar sih? Nggak biasanya Johnny begini. Bang? Ya apa, Pak? Lah, abang sakit? Abang beneran sakit? Kamu ngapain sih masuk kamar aku sembarangan? Bang, udah nggak penting deh. Abang sekarang ngapain di infus di rumah sendiri? Udah deh. Ini nggak penting. Abang kemarin itu ke Singapura dalam kondisi sakit flu parah. Jadi pulang-pulang harus kerja dan sekarang lagi drop. Ini juga hanya infus vitamin C kok. Buat tambah tenaga aja. Ya kan, Sus? Maaf ya Pak, permisi ya Pak. Iya, makasih ya. Udah deh, Bang. Abang itu jelas-jelas sakit. Stop deh pura-pura sakit di depan gua. Sebenarnya abang tuh sakit apa? Abang sakit kanker ya? Din, kalau kamu masih nganggap aku sebagai abang kamu, tolong kamu rahasiain soal ini sama Katy ya. Aku nggak mau kamu rendahin aku depan dia. Biar ini semua menjadi bagian dari pertarungan kita mendapatkan Katy. Aku nggak mau dia jadi kasihan sama aku. Kenapa sih abang tuh nggak pernah ngerti? Gue ini adik lo, Bang. Dan kenapa sih abang gak pernah nganggap gue sebagai adik? Gue ini cuma satu-satunya keluarga yang abang punya. Dan abang itu satu-satunya keluarga yang gue punya juga, Bang. Kenapa sih abang gak bisa ngerti itu sih? Aku gak mau kamu kepikiran dan terbebanin masalah abang. Ya, kamu sih terlalu egois milih kerja di kantor kamu sekarang ini daripada terima tawaran abang untuk gabung sama abang. Ya, abang tahu kamu juga banyak masalah. Makanya abang tidak mau kamu tahu masalah abang ini. Din, kamu mesti kuat ya. Kalau abang nanti sudah tidak ada.
sih? Kok siap-siapnya lama banget? Kita udah harus berangkat loh. Aku takut yang lain udah pada nungguin kita di sana. Emang ada siapa lagi yang ikut? Cuma teman-teman gua kok, Bang. Tenang aja, John. Masih ada cewek single kok di sana. Nanti pasti aku akan kenalin ke kamu. Aku cuma mau kamu, Kathy. Maksud kamu Dira? Iya. Ya nggak mungkin lah. Dira itu pecicilan. Dan abang aku ini bijaksana. Impossible lah. Nothing is impossible, Dino. Look at us. Buktinya sekarang kita udah pacaran kan? Ya, kalau dipikir-pikir itu juga hampir nggak mungkin. Bisa kita jalan sekarang? Semoga kali ini Aryo terpesona sama gue. Ya halo, Halo Aryo, lo udah di mana? di jalan. Di jalan ke arah kosan gue ya? Ke kosan kamu ngapain? Ih Aryo, jangan bilang lo lupa kalau malam itu acaranya Dino sama Kerti. Iya emang gue lupa. Jangan bilang lo nggak bisa. Yo, gue tuh udah dandan cantik banget loh. Ini buat lo. Dan semuanya bakalan datang. Karena gue udah kabarin semuanya. Waduh, artinya ada Sinta dong. Oh gitu, ya udah gue bisa kok datang. Tuh kan Aryo, lo ngerjain gue. Paling bisa deh PHP-in orang. Apa sih Dira? Yaudah, gue kesana ya, gue ke tempat lo ya, gue jemput ya. Oke deh yo, gue tunggu ya. Muah. Akhirnya Aryo mau jemput gue. Seneng banget. Aduh, kayak mimpi deh. Halo Sinta. Kamu kenapa kok kedengarannya happy banget? Enggak apa-apa. Sin, lo nanti datang kan ke acara Dino? Oh iya Dir, sebentar ya nanti aku tanyain Mas Teguh dulu ya. Sin, pokoknya lo harus datang ya karena lo udah janji. Lagian kita udah lama tuh nggak ngumpul-ngumpul bareng ya. Pokoknya semuanya nanti bakal datang. Semua? Iya, semuanya. Ada lo, Aryo, Teguh, Ucok. Pokoknya semuanya deh. Ya? Ada Mas Aryo juga. Apa Mas Teguh mau datang ya?